Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Laboratorium Sosiologi Agama bersama saya Firman Dwi Aditya, mahasiswa Sosiologi Agama. Di series kali ini kita akan membahas bedah pemikiran yang kedua, yakni pemikiran Profesor Dr. Haji Burhanuddin Daya. Profesor Dr. Haji Burhanuddin Daya merupakan salah satu akademisi dan juga dosen yang mengkaji pemikiran Islam, studi agama-agama, dan juga oksidentalisme. Beliau lahir di Padang Laut, Padang Pariaman pada 10 September tahun 1938. Beliau mengabdikan karir akademisnya di UIN Sunan Kalijaga sebagai dosen dan sekaligus sebagai dekan UPI UIN Sunan Kalijaga pada periodenya. Prof. Burhanuddin Daya memiliki beberapa karya di bidang studi perbandingan agama, pemikiran Islam, dan juga oksidentalisme. Prof. Burhanuddin Daya merupakan salah satu profesor di bidang perbandingan agama yang menekuni isu oksidentalisme. Dibuktikan dengan karyanya yang berjudul Oksidentalisme di Jurnal Al-Jami'ah yang diterbitkan pada tahun 1993, hingga karyanya yang berjudul Pergumulan Timur Menyingkap Peradaban Barat Dasar-Dasar Oksidentalisme yang diterbitkan oleh Sukapress tahun 2008. Menurut Burhanuddin, banyak orang yang masih kesulitan menjawab apa itu oksidentalisme. Ketika mendengar kata itu, mereka langsung mengimajinasi bahwa oksidentalisme merupakan salah satu kajian mengenai belahan bumi bagian barat sebagai padanan dari kata Orient dalam kajian orientalisme. Kemudian cakupan ini melebar hingga kajian berasal dari Amerika, Kanada maupun Australia. Secara epistemologis, oksidentalisme berasal dari bahasa Latin, occidere. Karya Prof. Burhanuddin Daya mengenai oksidentalisme membuat kita akan lebih jauh menganalisis bagaimana menerapkan oksidentalisme dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kajian oksidentalisme dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita memandang hegemoni barat terhadap timur. Kajian hegemoni barat dengan hegemoni barat terhadap timur merupakan salah satu diskursus yang seringkali dibahas atau diwacanakan dalam kajian oksidentalisme. Oksidentalisme mencoba menganalisis bagaimana masyarakat timur itu melihat masyarakat peradaban barat dan meliputi masalah-masalahnya dan juga permasalahan dan metodologi penyelesaiannya. Hal ini senada yang disampaikan oleh Prof. Burhanuddin Daya, bagaimana kita melihat isu-isu yang ada di barat dan juga pendekatan dan juga approach yang nanti kita lakukan. Selain itu, pemikiran Burhanuddin Daya mengenai oksidentalisme tidak lepas bagaimana keprihatinannya tentang gejala globalisme yang hanya menargetkan masyarakat timur sebagai objek. Dalam salah satu tulisannya di Al-Jami'ah yang berjudul Oksidentalisme, masyarakat timur seharusnya tidak hanya memandang peradaban-peradaban barat dari segi kebudayaannya, tapi juga harus melakukan sebuah kajian kritis dan mendalam untuk mendapatkan sebuah refleksi bagaimana juga kita memajukan peradaban di timur. Diskursus dan hegemoni barat merupakan kajian sehari-hari yang dibahas melalui paradigma oksidentalisme. Paradigma oksidentalisme sendiri merupakan bagaimana cara masyarakat timur dalam memandang kebudayaan dan peradaban barat. Secara epistemologisnya, oksidentalisme sendiri diartikan sebagai barat. Itu merupakan padanan dari Orient yang bermakna Asia. Kajian dari barat awalnya sendiri dimulai dari kajian tentang regional Eropa. Lalu selanjutnya kajian ini berkembang menuju Amerika dan juga Australia hingga Kanada, sesuai dengan bagaimana migrasi kebudayaan barat dari Eropa menuju belahan bumi bagian lain. Di dalam Al-Jami'ah sendiri, Prof. Burhanuddin mencoba mendefinisikan bagaimana konsepsi tentang oksidentalisme, yakni bagaimana kita mengkaji mengenai peradaban barat secara metodologi dan juga masalah-masalah yang ada di dalam peradaban tersebut.
Sebagai seorang muslim, dari latar belakang beliau tidak hanya ingin mengkaji peradaban tersebut, tapi melihat bagaimana peradaban tersebut dapat direfleksikan dan dialogkan dengan peradaban timur, sehingga nanti tidak ada kesenjangan antara peradaban barat maupun peradaban timur. Prof. Burhanuddin sendiri berangkat dari keprihatinannya mengenai bagaimana oksidentalisme ini hanya dipandang sebagai revenge dari orientalisme. Tetapi Prof. Burhanuddin mencoba mengasumsikan beberapa konsepsi teori mengenai oksidentalisme yang berbeda dengan orientalisme. Terdapat 7 konsepsi teori yang disampaikan Prof. Burhanuddin Hidayah mengenai oksidentalisme. Poin yang pertama adalah oksidentalisme merupakan kekaguman mengenai peradaban barat tanpa ada embel-embel kolonialisme maupun imperialisme. Jadi adanya oksidentalisme adalah murni bagaimana orang-orang timur mampu mempelajari apa saja yang ada di barat tanpa ada tujuan untuk melakukan penguasaan maupun apapun yang merujuk kepada sebuah aksi kolonialisme baik secara langsung maupun tidak langsung. Poin yang kedua adalah adanya oksidentalisme bukan merupakan sebuah upaya penguasaan, tetapi adalah bagaimana upaya dalam menjalin kerjasama dialog antara Barat dan Timur untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada poin yang ketiga adalah bagaimana antara Barat dan Timur menjalin dialog keberagamaan seperti latar belakang Prof. Burhanuddin, di mana beliau seorang penekun studi agama-agama. Beliau mencoba di dalam konsepsi oksidentalisme memproduksi bagaimana cara mendialogkan antara agama yang ada di barat dan agama yang di timur untuk menciptakan sebuah konsepsi yang harmonis. Untuk poin yang keempat adalah bagaimana kita mengklasifikasikan apa saja perbedaan yang ada di barat. Misalnya kita mengklasifikasikan bagaimana Amerika itu, bagaimana Eropa dan Australia dengan berbagai macam peradabannya, bagaimana powernya, bagaimana strength dan juga atau weakness-nya. Untuk poin yang kelima, kita akan membahas bagaimana oksidentalisme ini mencoba untuk menghilangkan self-isolationisme atau isolasi terhadap peradaban barat dan peradaban timur, sehingga nantinya akan memudahkan menjalin mutual trust atau kerjasama di antara peradaban barat dan peradaban timur. Yang keenam adalah mencoba untuk melihat bagaimana perbedaan perspektif antara bagaimana ketika masyarakat barat ini dilihat oleh masyarakat timur, sehingga nantinya akan mampu mencetak sebuah perspektif tersendiri, sehingga tidak akan ada namanya satu buah penafsiran perspektif. Jadi akan menimbulkan, akan mencetak lebih banyak perspektif dalam melihat budaya barat itu sendiri. Dan yang terakhir, konsepsi yang ketujuh adalah bagaimana studi oksidentalisme ini membuat sebuah critical thinking atau critical diskursus terhadap budaya barat, bagaimana kita memfilter apa saja yang akan kita masukkan ke dalam budaya timur, dan bagaimana kita mengidentifikasi adanya hegemoni-hegemoni. Untuk studi lebih lanjut, teman-teman bisa membaca mengenai pemikiran Prof. Burhanuddin Hidayah di dalam Jurnal Al-Jami'ah yang mengenai oksidentalisme dan juga pergumulan timur menyingkap peradaban barat dasar-dasar oksidentalisme. Sekian dari saya, jumpa lagi di series pemikiran tokoh selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.